Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Guru Profesi, media berbagi informasi seputar pendidikan profesi guru. Ibu dan Bapak rekan-rekan sekalian, kali ini kami akan berbagi informasi mengenai dibukanya PPG Prajabatan tahun 2024 bagi teman-teman yang ingin berkarir dan berdedikasi di bidang pendidikan. Utamanya adalah bagi teman-teman Bapak Ibu yang fresh graduate dan belum terdaftar di Dapodik. Bapak dan Ibu, ini informasi selengkapnya. Namun sebelumnya Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe. Kita akan menuju 10.000 subscriber. Bapak dan Ibu, simak informasi berikut ini. Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi lengkapnya mengenai dibukanya PPG Prajabatan 2024 di website ppg.kemdikbud.go.id. Kemudian pilih di bagian detail PPG Prajabatan atau berita terbaru terkini, yaitu pengumuman pembukaan PPG Prajabatan tahun 2024 yang diposting tanggal 4 April kemarin ya. Di sini nanti akan ada file PDF yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Nah, Bapak dan Ibu, informasi lengkapnya sebagaimana di file PDF edaran dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, di mana di sini Direktorat PPG Kemendikbud membuka seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan 2024, di mana ada persyaratan yang harus dipenuhi. Setidaknya ada 10 persyaratan ya Bapak dan Ibu yang perlu Bapak Ibu teman-teman pahami. Setidaknya yang paling penting adalah Bapak Ibu pastikan IPK paling rendah adalah 3,0 ya. Kemudian Bapak dan Ibu, bidang apa saja PPG Prajabatan yang dibuka di 2024 ini menyesuaikan tentang adanya guru-guru yang sebagian besar di 2025 itu akan pensiun ya, sehingga harus digantikan oleh Bapak Ibu guru muda ya, lulusan PPG Prajabatan di 2024 ini. Setidaknya ini adalah beberapa program studi yang akan dibuka di PPG Prajabatan ini ya. Ada bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bimbingan konseling, biologi, ekonomi, fisika, geografi, lalu kemudian IPA, IPS, informatika, kimia, matematika, PAUD ya, pendidikan luar biasa, PGSD, PJOK, PPKN, sejarah, seni budaya, dan sosiologi. Sedangkan untuk bidang kejuruan ini sangat banyak sekali Bapak dan Ibu teman-teman yang mengajar di SMK ya. Kemudian untuk masa, lokasi, biaya pendidikan PPG Prajabatan semua ditanggung oleh kementerian ya, oleh pemerintah dengan biaya sebesar Rp8.500.000 setiap semester untuk 2 semester ya di LPTK penyelenggara PPG sesuai dengan provinsi yang dipilih oleh teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan ada pilihan ya terkait dengan di LPTK mana ya, dan juga sesuai dengan preferensi lokasi pengabdian Bapak dan Ibu. Nah, itu adalah biaya pendidikan itu sifatnya adalah beasiswa Bapak dan Ibu ya, untuk mengikuti perkuliahan selama 2 semester atau 1 tahun. Biaya pendidikannya ya, untuk tempat tinggal, akomodasi, dan lain-lain tentu ditanggung masing-masing. Untuk seleksinya itu ada 3 Bapak dan Ibu teman-teman. Tahap pertama adalah seleksi administrasi yang dilakukan secara online melalui akun SIM PKB ya, akun SIM PKB. Tahap kedua adalah tes substantif, ini meliputi penguasaan bidang dan tes kemampuan dasar literasi numerasi secara luring nanti di TUK ya, di tempat uji kompetensi yang ditunjuk. Kemudian teknis pelaksanaannya menggunakan CAT ANBK. Kemudian untuk seleksi tahap ketiga adalah wawancara. Ini tentu untuk menggali kompetensi profesional dan personal ya calon mahasiswa yang dilakukan secara daring melalui platform virtual meeting ya, nanti akan ditentukan. Bapak dan Ibu, terkait tahapan seleksi ini bersifat sekuensial ya, sehingga jika dinyatakan tidak lulus pada salah satu tahap maka tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi berjenjang ya. Administrasi lulus ikut tahap kedua, tahap kedua lulus ikut tahap ketiga, tahap ketiga lulus baru diterima PPG Prajabatan ya. Nah, kemudian biaya pendaftaran seleksi tahap 1 dan 2 sebesar Rp200.000 ini ditanggung calon mahasiswa teman-teman ya. Jadi beasiswa yang diberikan hanya untuk biaya pendidikan setelah diterima, sedangkan untuk seleksi tahap 1 dan juga tahap 2 ini 200.000, sedangkan tahap 3 tidak ada biaya ya. Tata cara pendaftaran seleksi Bapak dan Ibu mulai 4 April
sampai dengan kapan nanti kita akan lihat jadwalnya ya. Pendaftaran wajib memiliki alamat email dan juga nomor WA aktif yang terkoneksi dengan WhatsApp. Nanti akan ada grup dan sebagainya. Nah, ini tentu Bapak dan Ibu panjang cerita. Nanti Bapak Ibu teman-teman sekali lagi bisa diunduh di websitenya ppg.kemdikbud.go.id tentang pengumuman pembukaan PPG Prajabatan tahun 2024 ya. Silakan diunduh, download. Oke. Nah, Bapak dan Ibu teman-teman, kita langsung ke jadwal pelaksanaan itu sendiri, di mana pendaftaran seleksi mahasiswa akan dilaksanakan 4 April sampai 12 Mei. Ini cukup lama Bapak Ibu teman-teman. Silakan dipersiapkan dengan baik. Pengumuman seleksi administrasinya sendiri di 27 Mei dan seterusnya. Tes substantif di tanggal 3 sampai 7 Juni. Kemudian pengumumannya tanggal 20, lanjut tes wawancara ya jadwalnya. Kemudian pelaksanaan wawancaranya sendiri terjadwal 1 bulan ini di bulan Juli. Kemudian pengumuman seleksinya 14 Agustus. Nanti teman-teman akan mengisi konfirmasi kesediaan dan penetapan, kemudian lapor diri ke LPTK, dan baru kemudian perkuliahan dilaksanakan di bulan September teman-teman ya. Orientasi mahasiswa sama seperti mahasiswa reguler ya, kemungkinannya September juga baru akan dimulai. Nah, terkait jadwal ini tentu nanti bisa saja berubah Bapak dan Ibu teman-teman. Perubahan jadwal nanti akan disampaikan melalui website resminya Direktorat PPG, yaitu ppg.kemdikbud.go.id. Ketentuan-ketentuan lain ini Bapak Ibu teman-teman bisa lihat, dan ada beberapa daftar linearitas ya, kualifikasi S1 dan D4 dengan bidang studi PPG Prajabatan yang sangat penting untuk Bapak dan Ibu pahami ya. Linearitas ini berlaku sekali lagi untuk PPG Prajabatan ya, terhadap kualifikasi akademik S1 atau D4-nya. Pada lembar ke-6 sampai dengan lembar ke-25, teman-teman bisa lihat, nanti diunduh dulu filenya. Misalnya, Bapak dan Ibu untuk bidang studi PPG Bahasa Arab itu nanti penempatannya di SMP, SMA atau SMK, atau SMP luar biasa, SMA luar biasa. Nah, yang bisa mengikuti PPG Prajabatan Bahasa Arab adalah teman-teman yang S1 atau D4-nya pendidikan bahasa Arab, bahasa dan kebudayaan Arab, bahasa dan sastra Arab, serta sastra Arab. Selain ini tentu tidak bisa. Itu ya Bapak dan Ibu teman-teman. Kemudian untuk bahasa Indonesia juga sama penempatannya nanti. Dan ini adalah prodi-prodi S1 atau D4 yang Bapak dan Ibu bisa memilih ya, terkait dengan prodi bahasa Indonesia gitu Bapak dan Ibu, dan seterusnya ya, sampai dengan misalnya kalau kita lihat pendidikan matematik, misalnya PPG matematik, maka hanya bisa didaftar oleh yang S1 atau D4 pendidikan matematika murni, ini dari MIPA, kemudian tadris matematika, ini dari UIN ya, atau IAIN. Ini Bapak dan Ibu teman-teman ya, contohnya saja, nanti bisa dicek masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.